Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bungkai tentang kushimas, nishimas. Nishimas yang artinya memilih atau memutuskan, dan yang terakhir itu deisho yang artinya kira-kira. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang saya akan menjelaskan tentang bungkai kushimas dan nishimas. Ku dan ni ini bentuk dari perubahan kata sifat i dan kata sifat na. Kata sifat i yang kalau bertemu dengan kata kerja itu harus dirubah menjadi ku, dan kata sifat na juga harus dirubah menjadi ni. Kalau bertemu kata kerja aktif itu artinya dengan. Contohnya yasashiku oboemasu, mengingat dengan mudah. Berarti yasashiku, yasashi inya hilang jadi ku, oboemasu, mengingat dengan mudah. Terus contoh yang kedua itu membayar dengan praktis. Benri ni haraimasu. Benri ni haraimasu, membayar dengan praktis. Nah, kalau kata sifat i dan kata sifat na bertemu dengan kata kerja pasif itu tidak memiliki arti. Contohnya atsuku narimasu, menjadi panas. Atsuku narimasu, inya hilang ya minasang, inya hilang jadi ku. Atsuku narimasu, menjadi panas. Terus yang kedua itu contohnya menjadi cantik. Kirei ni narimasu, kirei ni narimasu, menjadi cantik. Oh ya minasang, kalian udah tahu belum bedanya kata kerja aktif dan kata kerja pasif? Bedanya itu kata kerja aktif itu kata kerja yang memiliki aktivitas. Kalau kata kerja pasif itu yang tidak memiliki aktivitas. Contohnya itu shimemas. Shimemas artinya kan menutup. Shimemas. Shimemas. Shimemas kan artinya menutup. Nah, kalau kata kerja pasifnya itu artinya tertutup. Dalam bahasa Jepangnya itu shimarimasu. Artinya tertutup. Jadi kalau kata kerja aktivitas itu ada orang yang melakukannya. Kalau pasif itu sudah kondisional ya, sudah tertutup gitu. Jadi bukan aktivitas.
Kalau kata kerja aktif itu menggunakan partikelnya O. Kalau kata kerja pasif itu menggunakan partikelnya G. Oke, selanjutnya itu bungkei nishimasu yang artinya memutuskan atau memilih. Nih, kalau kita dihadapkan suatu pilihan, kita menggunakan ini ya, bungkai ini ya, minasang. Contohnya, kohi ni shimasu ka, ocha ni shimasu ka, kohi. Kohi ni shimasu ka, ocha ni shimasu ka. Memilih kopi, milih kopi atau memilih teh. Misal kalau jawabannya ocha ni shimasu, ocha ni shimasu, berarti memilih teh. Koi ni shimasu ka, ocha ni shimasu ka? Ocha ni shimasu, memilih teh Jepang, ocha. Oke. Bungkai yang ketiga ini adalah desho. Desho yang artinya itu kira-kira. Kata kerja sebelum desho ini menggunakan bentuk kamus. Kata kerja bentuk kamus ya minasang. Contohnya, kira-kira tahun depan akan pergi ke Jepang. Berarti raineng. Nihong kata kerjanya dibentuk kamus, berarti iku desho. Kira-kira, kemungkinan, bisa kemungkinan juga. Kemungkinan tahun depan akan pergi ke Jepang. Terus kalau bentuk deshoka itu untuk menanyakan sesuatu dengan hormat. Deshoka, misalnya itu deshoka. Contohnya, apakah besok akan dingin? Berarti asta samui deshouka? Ini tuh deshouka itu bentuk sopannya dari deska ya minasang. Dari deska. Apakah besok akan dingin? Kalau dari bentuk biasanya itu kan asta samui desu ka? Apakah besok akan dingin? Ini bentuk lebih hormatnya menggunakan deshouka. Asta samui deshouka? Apakah besok akan dingin? Oke minasang, yang terakhir ini adalah simbol terjemahan awal. Ini adalah urutan partikel yang harus dibaca untuk menerjemahkan dalam bahasa Jepang. Yang pertama itu kalau ada partikel wa itu dibaca terlebih dahulu.
Terus partikel ga yang artinya nya. Nya itu yang menggunakan kata kerja pasif dan kata sifat. Terus yang selanjutnya itu to yang pengulangan. Yang kedua itu dari sampai, kemudian atau dan, dengan atau menggunakan, terus karena, kalau, ketika, tanpa, sebelum, dan setelah. Itu harus dibaca terlebih dahulu. Yang ketiga itu takaran atau pelengkap. Dan yang terakhir itu kalau ada koma atau titik, itu dibaca terlebih dahulu sampai titik, dari awal sampai titik. Yang pengecualiannya itu pengecualian terjemahan ga dari belakang. Yang pertama ada kata kerja. Kata kerjanya itu yang menggunakan arimas atau imas, terus dekimas, wakarimas, irimas, terus irimas atau hitsuyo yang artinya itu perlu. Perlunya itu ini digabungkan dengan kata benda. Yang terakhir itu kakarimas yang artinya memerlukan. Untuk masa itu untuk jangka waktu, jarak, jumlahnya itu dalam jumlah uang atau barang. Contohnya yang pertama itu doaga akimas. Ini terjemahannya dari depannya. Doaga akimas berarti pintunya terbuka. Yang kedua kurumaga wakarimas. Mobilnya mengerti mobil. Ini kenapa dibacanya dari depan dulu? Karena akimasnya itu tidak masuk ke pengecualian. Akimas kan gak ada di pengecualian. Terus yang kedua ini dibaca terjemahannya itu dari belakang karena ada pengecualian wakarimas. Jadi artinya itu mengerti mobil. Kurumaga wakarimas, mengerti mobil atau tahu tentang mobil. Terus yang pengecualian selanjutnya itu kata sifat. Kata sifat itu ada suki atau kirai, joju atau heta, hoshi, tai atau nai. Contohnya ai sukurimu ga suki desu. Suka es krim. Contoh yang selanjutnya ai sukurimu ga oishii desu. Es krimnya enak. Kenapa ini dibaca dari ngartinya itu dari belakang? Karena ini termasuk dalam pengecualian suki. Ai sukurimu ga suki desu. Suka es krim. Kalau ini ai sukurimu ga oishii desu. Es krimnya enak. Karena oishinya tidak termasuk dalam pengecualian.